Bab 938, Kejam, harga yang tidak bisa ditolak. Seseorang yang telah bersikap kasar kepada Karen terakhir kali telah dipukuli malam itu juga, dan telah diberi peringatan keras untuk tidak menunda pengambilan uang semua orang. Apa yang dipegang Karen terkait dengan pendapatan masa depan banyak orang. Siapapun yang menghancurkan mata pencaharian orang lain harus dipukuli. Setelah Luke masuk, Foggy dengan cepat menyelesaikan masalah dengan pasangan tua di depannya dan meminta Karen mengirim mereka keluar. Ketika mereka sendirian di kamar, Foggy bertanya, apakah Anda ingin minum sesuatu? Luke berkata, tidak perlu sopan. Bagaimana itu? Terlalu sibuk. Foggy menggaruk kepalanya. Itu tidak bisa dihindari. Saya sudah mempekerjakan 2 gadis untuk melakukan pekerjaan sampingan atas nama layanan masyarakat, tapi itu hanya mengurangi beban kerja Karen. Tidak ada yang bisa membantu apa yang harus saya dan Matt lakukan. Meski tahu jawabannya, Luke bertanya, di mana Matt? Foggy berkata, dia bilang dia tidak menyadari bahwa dia masuk angin tadi malam. Dia tidur di rumah sekarang, dan tidak akan berada di sini sampai besok. Luke hanya bisa bersimpati dengan pengacara Matt. Dia mungkin benar-benar harus berpura-pura bahwa dia baik-baik saja besok dan bekerja lembur di firma hukum. Namun, bekerja sebagai pengacara lebih baik daripada bekerja sebagai Daredevil. Paling tidak, dia tidak akan tertembak di jalanan. Melihat ekspresi Foggy, Luke berkata sambil tersenyum, katakan saja apa yang kamu inginkan. Anda bukan seorang gadis. Anda membutuhkan saya untuk mengobrol dengan Anda. Petik 2. Sambil menggaruk-garuk kepalanya dengan canggung, Foggy memberinya sebuah file. Ini adalah rencana pengabdian masyarakat yang Anda usulkan. Ada sedikit masalah. Luke mengambilnya dan membaliknya dengan cepat. Anak-anak itu tidak mau datang. Foggy berkata, mereka benar-benar tidak mau datang. Masalahnya adalah keluarga mereka ingin mereka datang, tetapi kami telah menerima lebih dari 50 aplikasi hanya dalam 2 hari. Ini akan sedikit rumit. Luke dengan cepat mengerti. Dia dan Selina telah menyumbangkan $100.000 kepada rata-rata 50 keluarga, dan setiap keluarga akan menerima kurang dari $2.000. Meskipun mereka berbicara tentang mulai dari $1.000, bahkan dengan upah minimum per jam selama 8 jam sehari, setiap orang harus dibayar $1.500 hingga $2.000 sebulan. Itu hanya beberapa hari, dan pasti akan ada lebih banyak orang yang ingin bergabung. Jika ada perbedaan yang terlalu besar antara jumlah pelamar dan jumlah posisi sukarelawan yang ada, hal yang baik ini bisa menjadi hal yang buruk. Foggy bukan orang bodoh. Dia telah merasakan potensi masalah sebelumnya dan ingin mendiskusikannya dengan Luke. Luke bertanya, menurut Anda, berapa banyak orang yang akan melamar pada akhirnya? Foggy berkata, 120 hingga 150, tetapi kami hanya mengharapkan 25 hingga 30. Luke mengangguk dan mengeluarkan buku cek dan pena. Dia menandatangani cek dan meletakkannya di atas meja. Saya mengagumi orang-orang yang mau bekerja untuk mengubah nasib mereka. Kemudian, mintalah Karen membuat salinan lain dari perjanjian itu. Aku akan menandatanganinya. Foggy melihat nomor di cek dan berkata dengan canggung, itu terlalu banyak. 100.000 akan berhasil. Angka di cek itu adalah 200.000. Disepakati bahwa relawan masyarakat akan menerima tunjangan keluarga. Rata-rata, setiap keluarga bisa mendapatkan sekitar $3.500. Jika ada lebih banyak orang, jumlahnya akan lebih rendah. 3.000 sudah cukup. Hanya sebagian kecil yang pernah mendapat upah tinggi, yang juga bisa memotivasi semua orang. Sekarang, perusahaan tersebut memiliki penghasilan sebesar $50.000 setiap bulan. Foggy dan Matt telah mendiskusikan bahwa jika mereka menabung untuk 2 hingga 3 bulan ke depan, mereka dapat memeras 100.000 dari jumlah tersebut. Dengan begitu, akan ada lebih dari cukup untuk mempekerjakan 100 sukarelawan untuk proyek rekonstruksi masyarakat. Jika sebagian besar aplikasi disetujui, itu tidak akan menjadi masalah besar, karena mereka yang telah disetujui akan secara otomatis menjaga ketertiban selama rekonstruksi komunitas, dan sejumlah kecil orang yang tidak terpilih tidak akan dapat menyebabkan masalah. Tetapi ketika Foggy mengatakan bahwa dia tidak punya uang, Luke mengeluarkan 200.000 lagi. Foggy merasa seperti sedang mengeksploitasi kebaikan orang lain. Lukas tidak peduli. Dia hanya memanggil Karen saat dia memindai daftar pelamar. Karen masuk dan menatap Foggy dengan penuh tanya. Luke, bagaimanapun, berkata, baiklah, berhenti berlama-lama. Mintalah Karen mencetak perjanjian itu. Saya masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Petik 2. Melihat sikap Luke, Foggy hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata kepada Karen.
Sekretaris itu memandang Luke dengan heran dan dengan cepat meninggalkan ruangan. Luke membolak-balik informasi tentang pelamar dan menemukan daftar nama. Dia meletakkannya di depan Foggy dan berkata, Charlie, Rakael, dan Hudson semuanya ada di sini. Tapi saya ingin bertanya, bagaimana dengan anak-anak yang bersama Hudson hari itu? Saya sangat optimis tentang mereka. Bisakah Anda menggarisbawahi nama mereka dengan warna merah? Foggy, bukankah itu terlalu berlebihan? Anda berani membayar 300.000 hanya untuk berurusan dengan anak-anak setengah dewasa itu. Gila, kejam, itulah satu-satunya kata sifat yang bisa dipikirkan Foggy. Mengatakannya secara terbuka seperti itu, ini adalah satu permintaan kecil, Luke sebagai imbalan atas sumbangannya. Jika anak-anak itu dapat ditarik sebagai pekerja kasar, mereka harus melakukannya. Kalau tidak, bahkan jika Luke tidak mengatakan apa-apa, Foggy akan berpikir bahwa dia tidak melakukan pekerjaan dengan baik. $300.000 sudah cukup untuk membayar pembunuh bayaran profesional untuk mengambil selusin nyawa, tetapi Luke menggunakannya untuk 10 anak. Itu adalah tawaran yang tak tertahankan. Melihat Foggy, Luke mengangkat bahu. Kita harus memberi anak-anak ini kesempatan untuk berjalan di jalan yang benar lagi daripada merampok, menjual narkoba, dan menjadi pengemudi dalam beberapa tahun. Sebagai donor, saya lebih suka melihat mereka bekerja sebagai buruh daripada mengambil lencana saya dan memborgol mereka. Mendengar itu, Foggy mengangkat tangannya tanda menyerah. Oke, saya berjanji akan mencoba membuat anak-anak ini menganggap serius. Lukas mengangguk. Jika mereka dapat belajar sesuatu dari rekonstruksi komunitas ini, mereka akan dapat menghidupi diri mereka sendiri di masa depan. Tidak masalah jika pekerja yang Anda pekerjakan biasa-biasa saja, tetapi cobalah untuk memilih orang yang mau mengajari mereka. Selain itu, jangka waktu rekonstruksi dan pengabdian masyarakat dapat diperpanjang sehingga mereka memiliki cukup waktu untuk belajar. Foggy penuh dengan kekaguman. Anda hanya tidak ingin mereka melewatinya dengan cepat. Apakah Anda benar-benar harus begitu kejam? Di dalam hatinya, dia tanpa sadar memberi Luke label, jangan main-main dengannya. Meskipun Luke jelas pria yang baik, cara dia berurusan dengan orang-orang terlalu tajam. Mungkin akan lebih menyakitkan bagi anak-anak itu untuk bekerja sebagai buruh selama 1 atau 2 bulan daripada ditembak. Lagi pula, mereka bisa membual kepada teman-teman mereka tentang betapa tangguhnya mereka. Bagaimana mereka bisa menyombongkan diri sebagai pekerja kasar? Apakah mereka seharusnya membual bahwa mereka bisa membawa batu bata? Karen sudah mencetak perjanjian itu. Mereka sudah memiliki template untuk hal ini. Terlepas dari jumlah sumbangan dan tanda tangan, pada dasarnya sama. Luke memeriksanya sebentar, menandatanganinya, lalu bangkit. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Hubungi saya jika Anda memiliki pertanyaan lagi. Petik 2. Bab 939, memimpin pada kamerat lama. Karen menyuruhnya turun di tangga, dan Luke tidak menyuruhnya melanjutkan ke bawah bersamanya. Ketika dia turun, gadis muda Afrika Amerika menyelinap dan bertanya dengan suara rendah, Karen, siapa itu? Dia terlihat cukup tampan. Karen berbalik sambil tersenyum. Namanya Lukas. Dia baru saja pindah ke sini, dan dia tinggal di gedung di seberang jalan. Charlie tidak menyebutkannya padamu. Claudia, sepertinya Charlie menyimpan banyak rahasia darimu. Claudia bingung sejenak, sebelum dia tiba-tiba membuat koneksi. Mulutnya terbuka. Dia Luke yang membuatku dan Charlie terikat dalam pekerjaan sukarela. Karen membuat gerakan resleting di mulutnya. Bagus kalau kamu tahu. Tentu saja, Anda bisa membaginya dengan Charlie. Dia kemudian kembali ke kantor. Gadis ini adalah pacar Charlie, dan dia baru berusia 15 tahun. Charlie telah dilemparkan ke kamp reformasi ini, tidak, tim rekonstruksi ini, oleh ibunya, sementara ayah Claudia telah mendorongnya ke dalamnya. Karena firma hukum itu terlalu sibuk akhir-akhir ini, Foggy telah memanggil 2 gadis untuk bekerja sebagai magang, Karen, termasuk Claudia. Pasangan ini dapat dianggap melalui, baik atau buruk, bersama. Setelah lama menatap kosong, Claudia akhirnya dibangunkan oleh Karen yang memanggilnya. Dia berlari ke kantor, bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah bagian dari pasangan pembunuh yang disebutkan Charlie. Apakah pria itu terlalu banyak menonton film? Apakah dia gila? Pemuda itu sekarang lebih terlihat seperti siswa sekolah menengah. Dia memang terlihat lebih dewasa daripada siswa SMA biasa, tapi, seorang pembunuh. Claudia mendengus dan menegaskan lagi bahwa, firasat misterius, pacarnya hanyalah delusi mental. Jika Luke adalah seorang pembunuh, bukankah Charlie akan menjadi raja para pembunuh? Selama 3 hari berikutnya,
Luke dan Selina semakin mengendur. Mereka bahkan tidak melapor di kantor polisi di pagi hari. Tentu saja, sementara Luke sedang beradaptasi dengan dorongan mentalnya, dia tidak membuang waktu, dan mengatur operasi yang akan mereka lakukan. Selain pelatihannya sendiri, Selina juga harus memilah informasi tentang pembunuh bayaran, termasuk informasi dari WA Cell, bartender, dan peringatan tentang orang-orang mencurigakan yang telah dipantau oleh sistem intelijen Luke di kota baru-baru ini. Dalam hal ini, sistem hanya bisa sampai pada kesimpulan kasar. Selina masih harus melakukan penyaringan akhir. Pada saat yang sama, akhirnya ada beberapa petunjuk tentang kawan lama yang diminta Robert untuk dicari Luke. Tetapi orang ini tidak termasuk di antara ribuan nama yang telah Luke kumpulkan sebelumnya. Setelah membandingkan sketsa siput kecil dengan ribuan orang, Luke membandingkannya dengan semua target di database Departemen Kepolisian. Beberapa hari kemudian, ia menemukan kecocokan dari sebuah kasus. Itu adalah penembakan yang terjadi lebih dari setahun yang lalu. Pria itu ditembak di kepala dan dikirim ke rumah sakit. Itu semua informasi yang dikatakan. Tidak ada petunjuk lain tentang kawan lama ini. Informasi hanya mengatakan bahwa dia diberhentikan tidak lama kemudian. Tidak ada tindak lanjut atas penembakan itu, hanya penjelasan sederhana bahwa itu adalah perkelahian geng. Mengikuti beberapa petunjuk dalam arsip membawa Luke ke rumah sakit umum metropolitan tempat kawan lama itu telah dikirim. Bahkan, banyak dari korban penembakan saat itu telah dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Sayangnya, dokter sama sibuknya dengan pengacara dan detektif. Bahkan menggunakan identitasnya sebagai detektif tidak membantu Luke. Para dokter yang ditanyainya hanya mengatakan beberapa patah kata tentang apa yang terjadi malam itu, dan mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengingat banyak, sebelum mereka pergi dengan tergesa-gesa. Lukas tidak punya pilihan. Tidak realistis meminta dokter UGD untuk berhenti dan perlahan mengingat semuanya. Jika Luke memiliki kemampuan mental orang biasa, dia juga mungkin tidak memiliki banyak kesan jika seseorang bertanya kepadanya tentang kasus tertentu dari lebih dari setahun yang lalu. Dia juga telah mengkonfirmasi dengan komunikasi mental bahwa para dokter tidak berbohong. Karena dia tidak dapat menemukan apapun, Luke hanya bisa pergi. Dia pikir akan lebih baik untuk memeriksa file di Departemen Kepolisian. Ketika dia berbelok di tikungan, dia hampir bertabrakan dengan orang yang sedang terburu-buru. Luke mengelak, lalu tersenyum pada orang itu. "Kamu sibuk, Quill?" Itu adalah sepupu Charlie, Temple. Dia adalah seorang perawat, tetapi telah beristirahat di rumah untuk sementara waktu sebelumnya. Melihat bahwa itu adalah Luke, dia tersenyum. "Hei, Lukas, apakah Anda di sini di tempat kerja?" Petik 2. Tentu saja, dia tahu identitas Luke sebagai detektif. Jantung Lukas berdegup kencang. "Ini masalah kecil. Bisakah saya mengambil sedikit waktu Anda?" Petik 2. Temple berkata terus terang, "Saya baru saja keluar dari OR. Biarkan aku menggunakan kamar mandi dulu." Beberapa menit kemudian, mereka berbicara di sudut. Mendengar Luke bertanya tentang korban penembakan lebih dari setahun yang lalu, Temple mengangguk dan berkata, "Saya juga berpartisipasi dalam penyelamatan. Korban yang Anda sebutkan meninggalkan kesan mendalam bagi saya." Lukas bertanya, "Mengapa?" Temple berkata, "Karena surat-surat untuk operasinya tidak ditandatangani oleh anggota keluarga, dan identitasnya tidak diverifikasi. Pada akhirnya, dua pria berjas menandatangani perjanjian untuk membatalkan operasi. Jika bukan karena kegigihannya, dia pasti sudah mati malam itu." Lukas mengerutkan kening. "Siapa mereka?" Quill menggelengkan kepalanya. "Saya terlalu sibuk menyelamatkan orang saat itu untuk memberi banyak perhatian, tetapi mereka kemungkinan besar dari beberapa agensi. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki hak untuk menandatangani perjanjian untuk membatalkan operasi." "Siapa kepala ahli bedah itu?" dia bertanya. Temple berkata, "Dr. Albert Carter, tetapi dia baru saja pergi untuk konferensi medis di Eropa dan hanya akan kembali dalam seminggu. Tidak jarang bukan anggota keluarga yang menandatangani dokumen, jadi dia mungkin tidak ingat banyak." Petik 2. Luke berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, Temple. Aku tidak akan membuang waktumu." Temple menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Kamu merekrut Charlie ke dalam tim renovasi lagi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kamu dan Selina harus datang untuk makan malam ketika kamu punya waktu." Dia mengangguk sambil tersenyum. "Tentu. Hubungi saya ketika Anda bebas." Petik 2. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Luke pergi ke rumah teman lama Robert di Queens. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening. Sudah lama sekali tidak ada orang yang masuk ke dalam rumah. Berpikir sejenak,
Dia pergi ke belakang rumah dan dengan mudah membuka pintu belakang sebelum dia masuk. Masih banyak barang di dapur yang belum disingkirkan, seperti peralatan makan, peralatan dapur, kursi, dan handuk. Dia memasuki ruang tamu melalui dapur. Itu tidak berantakan, tapi juga tidak rapi. Seolah-olah rumah itu telah memasuki keadaan beku setelah pemiliknya pergi, dan tidak ada yang pernah kembali sejak itu. Sambil mengerutkan kening, Luke berjalan ke foto-foto di ruang tamu. Ini adalah kebiasaan bagi banyak orang. Jika mereka masih muda, itu akan menjadi foto pasangan. Jika ada anak-anak, itu akan menjadi foto keluarga. Tentu saja, mungkin ada foto kakek nenek dan teman dekat. Foto-foto di rumah ini tidak terlalu rumit. Ada 4 orang, seorang pria dan seorang wanita, dan 2 anak. Kata, bab 940, prinsip dan masalah dengan kesepakatan. Situasi ini cocok dengan deskripsi Robert. Sangat tidak mungkin orang ini hanya terlihat seperti kawan lamanya. Ketika Luke melihat foto yang lain, dia tahu bahwa dia telah menemukan orang yang tepat. Itu adalah foto pria berseragam militer resmi dengan pria kulit putih setengah baya. Itu tampak seperti acara yang lebih formal. Hanya ada 2 orang di foto itu, tetapi hal yang mereka pegang bersama sangat menarik perhatian. Itu adalah medali. Luke melihat medali itu. Itu mungkin salib angkatan laut, dan pria parubaya itu tampak familiar. Berpikir sejenak, dia kurang lebih mengingat siapa orang ini. Dia melakukan pencarian di ponselnya sejenak, dan membandingkan foto itu dengan pria paruh baya di foto itu. Dia bergumam, orang ini tampaknya lebih baik daripada Robert. Menteri Pertahanan secara pribadi memberinya medali. Luke mengambil semua foto dan berjalan di sekitar rumah sebelum dia pergi. Dia yakin tidak ada orang di rumah itu untuk waktu yang lama, setidaknya tidak selama 1 atau 2 bulan. Ada banyak pemberitahuan dan iklan yang telah didorong di bawah pintu depan. Yang paling awal adalah sehari setelah kawan lama Robert dirawat di rumah sakit. Saat Luke mengemudi, dia hanya bisa bergumam, Frank Castle, tepatnya kemana kamu pergi? Itu mungkin nama asli teman lama Robert. Setidaknya, itulah nama yang digunakan pria di rumah itu. Ketika dia kembali ke lab, dia memberikan semua foto keluarga Frank Castle kepada Sponge untuk mencari petunjuk. Sesaat kemudian, dia mendapatkan hasilnya. Melihat 3 catatan medis dari Rumah Sakit Umum Metropolitan dan Departemen Kepolisian, Luke benar-benar yakin ada yang tidak beres. Frank Castle dan keluarganya semua dikirim ke Rumah Sakit Umum Metropolitan pada malam penembakan. Mereka berempat tertembak, dan waktu di catatan medis mereka berdekatan. Ini membuktikan bahwa mereka mungkin telah diserang ketika mereka bersama. Tetapi dalam arsip rumah sakit dan polisi, Frank Castle hanya terdaftar sebagai John Doe, dan istri serta anak-anaknya yang terluka tidak disebutkan sama sekali. Ini sangat tidak biasa. Tentu saja, hubungan korban harus diselidiki dan dicatat untuk penyelidikan selanjutnya. Sangat mungkin bahwa seseorang telah merusak file rumah sakit dan polisi dan menghapus banyak informasi yang diperlukan. Luke menyipitkan matanya dan melihat laporan kasus sederhana dan John Doe yang mencolok di layar virtual. Dia hanya bisa menghela nafas. Robert secara pribadi mengatakan dia ingin tahu bagaimana keadaan teman lamanya, dan jika ada masalah, Luke harus melakukan yang terbaik untuk membantu. Luke tidak ingin memberitahu Robert bahwa keluarga pria itu telah meninggal dan dia hilang. Itu pasti tidak menyenangkan. Dia hanya berharap bahwa Frank ini masih hidup. Dengan begitu, dia masih bisa memberikan jawaban kepada Robert. Itu satu hal lagi yang perlu diperhatikan Luke. Tapi masalah ini tidak bisa terburu-buru. Di kota metropolitan seperti New York, yang berpenduduk jutaan orang, butuh keberuntungan untuk menemukan seseorang yang telah menghilang selama lebih dari setahun. Dibandingkan dengan orang biasa, Luke bisa menggunakan identitasnya sebagai detektif untuk mencari petunjuk. Juga, ia memiliki sistem AI yang beragam. Sudah ada lebih dari 100.000 pengguna ponsel di New York, dan kebanyakan dari mereka adalah pengguna setia F2F. Mungkin suatu hari nanti, Frank Castle akan muncul di foto dan video yang mereka unggah. Ini adalah metode yang paling dapat diandalkan yang dapat dipikirkan Luke. Malam itu, Luke dan Selina pergi ke bar Suster Margaret lagi. Wade memberitahu mereka bahwa mereka bisa mendapatkan informasi itu. Kali ini, Wade berada di depan bar dan berbicara dengan bartender, Weasel. Ketika Luke dan Selina duduk di bar, bartender memberi mereka 2 botol kok sambil tersenyum. Di rumah, Luke tersenyum dan melemparkan 2 lembar uang ke dalam toples kaca. Bisnis adalah bisnis. Saya orang yang berprinsip. Tertegun sejenak, Musang tidak mengatakan apa-apa lagi. Untuk beberapa alasan,
dia merasa tidak nyaman ketika dia mendengar kata-kata Luke. Wade tidak membuang waktu. Dia hanya mengambil file dan mendorongnya ke Luke. Luke bertanya, berapa? Tanpa ragu-ragu, Wade mengangkat satu jari. Luke mengeluarkan kantong kertas dari ranselnya dan mendorongnya ke Wade. Hitung sendiri. Mengatakan itu, dia membuka file, lalu terkekeh. Wade terlalu sibuk menghitung uang untuk diperhatikan. Musang, bagaimanapun, bertanya dengan santai, apakah Anda menemukan seseorang yang menarik? Luke berkata, iya, dia memang menarik. Nama terakhir dalam daftar yang diberikan Wade kepadanya sebenarnya adalah Darius Kincaid. Wade mungkin tidak tahu bahwa Luke tidak hanya mengenal Kincaid, tetapi juga meninggalkan nomor kontak terakhir kali untuknya. Kincaid telah meninggalkan pesan untuk Luke beberapa waktu yang lalu, mengatakan bahwa Sonia sedang dan bahwa mereka sedang menunggu untuk menyambut kelahiran kehidupan baru. Luke tidak berpikir bahwa seorang lelaki tua berusia 40-an akan meninggalkan istrinya yang sedang dan datang ke New York untuk membuat masalah bagi penjaga bertopeng. Selain itu, Kincaid tidak pernah menerima pekerjaan seperti itu. Tertawa dalam hati, dia menatap Wade. Apakah kesepakatannya sudah selesai? Wade telah selesai menghitung uang dan memasukkan kantong kertas ke dalam saku dadanya. Dia mengangguk sambil tersenyum. Oke, Musang, beri aku martini kering. Sangat mudah untuk mendapatkan banyak uang. Merasakan gumpalan tebal uang tunai di dadanya, dia senang. Luke menyesap koknya. Musang, mari kita bicara tentang kesepakatan terakhir kita. Baik Weasel dan Wade bingung. Hah? Luke mengeluarkan file Weasel dari ranselnya dan mendorongnya ke depan. Lihatlah. Setelah ragu-ragu sebentar, Musang menerimanya dan membukanya. Wade juga membungkuk dengan rasa ingin tahu. Dalam waktu kurang dari 2 detik, dia berseru, apa-apaan itu? Beberapa orang telah dicap merah dengan tulisan, hilang. Luke dan Selina hanya menikmati kok mereka dan ekspresi kedua pria malang itu. Weasel hanya melihat beberapa halaman sebelum dia membalik ke daftar pembunuh di bagian paling atas. Ada lebih dari 20 nama di atasnya. Dia menatap Lukas. Apa ini? Luke berkata tanpa tergesa-gesa, seperti yang saya katakan, saya adalah orang yang berprinsip. Jadi, jika Anda ingin 20.000, saya akan memberi Anda 20.000. Saya bertanya kepada Anda apakah ada masalah dengan informasi itu, dan Anda mengatakan bahwa Anda adil dalam berurusan. Menurut Anda apa yang harus Anda lakukan? Musang mengerutkan kening. Kesepakatan sudah selesai. Tidak ada pengembalian uang. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda seharusnya bertanya kepada mereka ketika Anda mendapatkan informasinya. Jika Anda pikir ada masalah, jangan membelinya. Bab 941, kami warga negara yang taat hukum. Luke mengetuk botol kok dengan ringan. Saya yakin saya bertanya apakah saya bisa menemukan target saya dengan informasi ini. Anda mengatakan ya. Petik 2. Musang berkata, 54 orang, 12 di antaranya sudah muncul. Jika itu tidak cukup, apalagi yang Anda inginkan? Kapan saya pernah menjamin bahwa itu 100% benar? Lukas tertawa. Dari 54 orang tersebut, 25 di antaranya bahkan belum memiliki prestasi. Adapun 10 lainnya, mekanik, penegak, hakim, dan pantom putih. Hehe, apakah Anda baru saja melemparkan julukan-julukan dari legenda urban ini? Apa menurutmu waktuku tidak berharga? Musang menarik wajah panjang. Jika kamu tidak puas, belilah intelijen dari orang lain di masa depan dan lihat apakah mereka dapat memenuhi permintaanmu. Selamat tinggal. Luke menghela nafas dan mengirim pesan teks. Dia kemudian meletakkan teleponnya dan meminum koknya. Musang tidak senang. Apakah kamu tidak mendengarku? Kamu bisa pergi sekarang. Luke menunjuk kok di tangannya. Aku membayarnya. Apa kau yakin ingin mengusirku? Bibir Weasel bergerak, dan dia akhirnya menelan, iya, yang akan dia katakan. Ada yang tidak beres. Sikap pemuda ini tidak normal. Dia telah membayar 20.000 dolar untuk informasi yang setengah palsu, tetapi dia tidak marah sama sekali. Terlalu banyak orang menggertak atau menyimpan dendam terhadap Musang. Dia telah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun, dan dapat dengan mudah membedakannya. Musang ragu-ragu. Beberapa menit kemudian, ponsel Luke berdering. Dia mengambilnya dan mengatakan sesuatu sebelum dia melihat ke pintu. Tak lama kemudian, 2 orang masuk. Ketika mereka melihat Luke melambai pada mereka dari konter, mereka tersenyum dan duduk. Luke berkata, John, yo, apa yang ingin kamu minum? Itu pada saya hari ini. Petik 2.
John McClane masih mengenakan kemeja bermotif bunga dan jaket tebal, dan masih terlihat malas seperti biasanya. Yo Lambert mengenakan setelan longgar. Dia tidak mengenakan dasi, dan kemejanya tidak dikancing dengan benar, memperlihatkan bulu dadanya. Ditambah dengan fisiknya yang tegap dan ciri khas Indian Amerika, dia terlihat liar. Musang tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa kedua orang ini tidak mudah untuk dihadapi, tetapi ada terlalu banyak orang seperti ini di bar ini, dan dia tidak pernah takut pada mereka. John dan Yo meminta es whisky dan bir. Sementara Musang ragu-ragu, Luke melemparkan uang $100 ke dalam toples kaca. Apa, Anda tidak melakukan bisnis lagi? Pikiran Weasel berputar, tetapi dia masih mulai menyajikan alkohol. Semuanya palsu, tetapi uang $100 itu tidak palsu. John meminum whisky sambil mengobrol dengan Luke. Puff. Dia tiba-tiba menoleh dan meludahkan setengah suap whisky. Yo menyesap birnya dengan tenang. Apa yang salah? Muntah setelah minum terlalu banyak tadi malam. John menyeka mulutnya dan tidak menjawab. Dia memandang Luke dengan curiga, hanya untuk melihatnya tersenyum. Melihat whisky di tangannya, John berkata dengan ragu-ragu, Luke, ini, bukan kejutan bagiku, kan? Ini sama sekali tidak lucu. Lukas mengangkat bahu. Tidak, whisky di sini selalu seperti ini. Yohanes tercengang. Yo juga merasakan ada yang tidak beres. Dia mengendus whisky dan tertawa kecil. Sepertinya whisky, tapi hanya itu. Pada saat itu, Luke mengeluarkan beberapa ratus dolar dan melemparkannya ke dalam toples kaca. Ini, beri kami semua minuman keras yang kamu miliki. Musang tidak bergerak kali ini. Lukas mengangkat alis. Apakah Anda mendiskriminasi kami pelanggan? Jangan salahkan saya jika saya mengajukan keluhan. Petik 2. Musang mengerutkan kening dan melihat sekeliling, tetapi hanya bisa menyajikan alkohol. Dia kurang lebih mengerti bahwa Luke sedang mencari masalah. Jika dia mengusir mereka, mereka benar-benar dapat mengajukan keluhan terhadapnya. Tidak ada seorang pun di sini yang menganggap serius hukum, tapi bagaimanapun juga ini adalah New York, bukan alam liar. Aturan dasar masyarakat harus diikuti. 10 menit kemudian, John dan Yo bersenang-senang. Ini bukan bau wok, tapi baunya seperti karet. Betapa ajaibnya. Ini, cicipi yang ini. Ini tequila plastik. Saya belum pernah mengalami ini dalam hidup saya. Ini sepertinya dicampur dengan deterjen. Puff. Apa ini? Mengapa saya merasa seperti sedang minum pembersih toilet? Wow, jadi kamu sudah minum pembersih toilet sebelumnya. Pantas saja mulutmu terlihat seperti mangkuk toilet. Kaulah yang harus minum pembersih toilet karena mulutmu bau seperti toilet. Wajah Weasel menjadi gelap, dan Luke serta Selina tersenyum ketika mereka melihat kedua pria paruh baya itu melontarkan omong kosong. Merasa ada sesuatu yang salah, Wade bangkit untuk menyelinap pergi, hanya untuk dihentikan oleh Luke. Tunggu sebentar, ini akan baik untuk kerja sama kita di masa depan. Petik 2. Wade berkonflik sejenak, sebelum dia menyerah pada kekuatan, uang, klien besarnya. Setelah menjadi tentara bayaran begitu lama, dia secara alami tahu bahwa sesuatu yang lain sedang terjadi. Jika mereka tidak bertemu, dia bisa mengabaikan panggilan itu. Paling-paling, dia akan mengatakan bahwa teleponnya rusak. Jika dia mengacau setelah mereka bertemu, maka mereka akan jatuh. $10.000 di sakunya bahkan belum terasa hangat di tangannya. Jika mereka jatuh sekarang, dia mungkin kehilangan Luke, klien besar ini. Satu-satunya hal yang tidak ingin dia permasalahkan adalah uang. Setelah John dan Yo selesai, Luke berkata, ayo kita mulai bisnis. Senyum di wajah John dan Yo menghilang, dan mereka tidak lagi memperhatikan minuman aneh itu. Luke berkata, apakah Anda ingat apa yang saya katakan dalam teks saya? John melirik Weasel dan tersenyum santai. Apakah ini orang yang ingin menipumu? Yo memandang Musang juga. Dia benar-benar pelanggar berulang. Tidak ada alkohol yang nyata. John terbatuk. Bir yang Anda minum harus asli. Joe tertawa. Sesuatu yang bernilai 5,99, bagaimana dia bisa mendongkrak harganya? Tambahkan air ke dalamnya. Itu bahkan tidak sepadan dengan kerja kerasnya. Petik 2. Bibir Musang berkedut. Dia kehilangan kata-kata. Itu memang benar. Jika bukan karena tidak ada perbedaan besar dalam harga bir, dia pasti akan menggunakan alkohol palsu. John menoleh dan menatap Luke. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah Anda ingin dia masuk penjara atau membawanya kembali dan memberinya pelajaran? Lukas menggelengkan kepalanya. Kami warga negara yang taat hukum. Ku dengar kau punya teman lama di ATF. John tidak terlalu memikirkannya.
Tidak terlalu dekat, tapi mungkin beberapa yang bisa saya hubungi. Luke menunjuk alkohol palsu di depan mereka. Mereka harus bertanggung jawab atas ini, kan? John menggaruk garis rambutnya yang surut. Aku kenal dengan orang-orang yang berurusan dengan senjata dan bahan peledak, tapi aku bisa memanggil mereka. Mengatakan itu, dia mengeluarkan teleponnya dan membuat 2 panggilan. Dia menutup telepon setelah beberapa kalimat, dan menatap Luke. Seberapa jauh kamu ingin pergi? Bab 942, tikus bau berlari menjadi jing. Melirik Weasel, Luke berkata dengan santai, jika memungkinkan, minta temanmu untuk menyiapkan pemberitahuan untuk menutup bisnis. Berikan ke Sister Margaret's bar ini besok pagi. John mengulangi kata-katanya kepada orang di seberang sana. Melihat mereka, Weasel ragu-ragu. Dia memiliki orang-orang di ATF, dan tidak akan takut dengan kata-kata kosong Luke. Luke dan yang lainnya tidak pergi. Mereka terus minum kok dan bir dan mengobrol. Kurang dari 5 menit kemudian, telepon Weasel berdering. Melihat nomor itu, jantungnya berdetak kencang. Dia berjalan pergi dan mengangkat panggilan itu. Orang di ujung sana berkata, kamu tikus bau. Anda tidak ingin berbisnis lagi. Beraninya kau memprovokasi biro detektif. Musang merendahkan suaranya. Apa yang terjadi? Orang di ujung telepon berkata, bos saya baru saja mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak dapat menyelesaikan masalah Anda malam ini, saya akan berurusan dengan bar Anda besok. Musang berkata, ATF Anda tidak menjawab ke Departemen Kepolisian. Orang di ujung sana berkata, John McClane, orang yang menelepon, apakah kamu tidak pernah mendengar tentang dia? Bisakah Anda membuat kutukan ini kesal? Dengarkan saya, hubungi dia dengan cepat dan selesaikan masalah ini, atau saya akan secara pribadi mengeluarkan Anda pemberitahuan penangguhan besok pagi. Dia kemudian menutup telepon. Weasel meletakkan ponselnya dan menarik napas dalam-dalam. Dia berbalik dan berjalan ke arah Luke. Senyum hangat tiba-tiba muncul di wajahnya yang tenang. Oke, masalahnya ada pada saya. Saya akan mengembalikan semuanya. Bagaimana kedengarannya? Lukas menggelengkan kepalanya. Saya orang yang berprinsip. Jadi, Anda dapat menyimpan uangnya dan memberi saya 100 real deal. Musang tersenyum pahit. Bagaimana saya bisa memberi Anda begitu banyak? Luke berkata, saya percaya Anda memiliki kemampuan. Semoga beruntung. Mengatakan itu, dia memanggil John dan Yo, dan mereka bangkit untuk pergi. Wade, yang telah menonton dalam diam, tiba-tiba berkata, tunggu. Lukas menatapnya. Wade enggan, tetapi dia berkata, yah, mungkin ada beberapa kesalahan dalam daftar yang saya berikan kepada Anda. Luke tersenyum dan menepuk pundaknya. Tidak apa-apa, kami teman lama. Pertimbangkan pembayaran ini untuk memperkenalkan Musang kepadaku. Petik 2. Wade sangat senang. Ah, itu bagus. Bos, Anda bisa mencari saya lain kali jika Anda ingin mengenal seseorang. Petik 2. Lukas mengangguk. Tentu saja. Wade, di sisi lain, tidak memperhatikan Weasel menatapnya dengan aneh ketika dia mendengarkan percakapan mereka. Sangat bagus. Ternyata Anda memikat penjahat ini kepada saya. Tunggu saja. Di sisi lain, Luke dan teman-temannya berjalan keluar dari bar dan mengobrol sambil berjalan sejauh 200 meter. Mereka menemukan bar kelas menengah yang jelas memiliki standar yang lebih baik, dan mereka masuk. Mereka memesan lebih banyak minuman. John dan Selina tidak bertanya mengapa Luke berurusan dengan Weasel, mereka juga tidak menanyakan kesepakatan apa yang dia buat dengan Weasel dan Wade. Mereka semua detektif kawakan, dan semuanya punya informan. Biro detektif memiliki banyak pekerjaan, dan hanya sedikit orang yang tertarik dengan kasus perburuan liar dari orang lain. Bar itu jauh lebih sepi daripada Weasels, dan mereka berempat duduk di sudut yang tenang. Luke menunggu alkohol disajikan sebelum dia mengangkat birnya dan mendentingkannya dengan John dan Yo. Maaf merepotkan kalian berdua hari ini. Akan sulit bagiku untuk menghadapi pecundang itu tanpamu. Berutang budi padamu. John mengangkat bahu. Itu hanya ancaman verbal, bukan apa-apa. Meskipun dia mengatakan itu, Luke tidak mempercayainya. Untuk membuat ATF menekan Weasel, John juga harus meminta bantuan. Apakah pemberitahuan penangguhan dikeluarkan atau tidak tergantung pada seberapa besar bantuan itu. Setelah basa-basi, John berkata dengan suara rendah, Luke, apa pendapatmu tentang kasus Norman? Merenung sejenak, Luke berkata terus terang, bos meminta pendapat saya, tetapi saya tidak menerimanya. Yohanes terkejut. Apakah kamu takut pada Norman? Anda benar-benar tidak ingin menyelidiki kasus ini. Lukas terdiam. Johan melirik ke arah Joe.
Mereka minum dalam diam dan tidak menekan Luke. Berpikir sejenak, Luke menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin terlibat. John bertanya, apa masalahnya? Dia tidak berpikir bahwa Luke adalah seorang pengecut. Lukas menghela napas. Akan ada orang yang mengira kita usil jika kita menyelidiki kasus ini. Jangan lupa bahwa ada seseorang di atas Norman. John dan Yo saling memandang dan mengangguk. Maksud Anda? Luke menyesap birnya dan berkata, sekarang, mereka memiliki Norman. Selama kita menyelidiki kasus ini, orang ini akan bunuh diri atau hilang. Lalu, alasan apa kita harus terus menyelidikinya? John dan Yo menggelengkan kepala dengan senyum pahit. Mereka detektif tua, dan tentu saja tahu apa yang dimaksudkan Luke. Melihat mereka, Luke berkata, apakah ada orang di Dea yang tahu apa yang dilakukan Norman? Pasti banyak orang yang melakukannya. Jika Norman meninggal dan orang lain menjadi kapten, tidak akan ada yang berubah. Melihat wajah muram John, dia berkata sambil tersenyum, cukup, kita tidak mengandalkan ini untuk dipromosikan. Yang paling bisa kita gali adalah harga obat di New York telah naik 5%. Dalam 2 bulan, itu akan seperti tidak terjadi apa-apa. John menyesap alkoholnya dan berkata dengan sedih, mengapa kamu harus begitu masuk akal tentang hal itu? Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Luke menunjuk mereka berempat. Karena kami hanya polisi yang menangani kasus, bukan orang besar yang duduk di kantor. Jika Anda benar-benar ingin berurusan dengan Norman dan yang lainnya, maka mentransfer kasus ini ke IRS lebih masuk akal. Tapi apakah Anda memahami akun dan laporannya? Semua orang saling memandang dan menggelengkan kepala dengan senyum pahit. Sebagian besar waktu, masalah internal jauh lebih sulit untuk diselesaikan daripada musuh eksternal. Melewati topik berat tentang Norman dan Dea, mereka berempat berbicara tentang departemen kepolisian lainnya. Salah satu polisi patroli mengatakan bahwa dia melihat bos mentraktir seorang wanita cantik untuk makan di restoran kelas atas. Apa, dia tidak bisa memiliki teman wanita jika dia adalah kepala polisi? Bukan itu, tapi aku selalu berpikir bahwa dia akan menikah sekarang. Aku juga berpikir begitu, tapi dia benar-benar hanya punya teman wanita. Keesokan paginya, Musang menelepon. Pemberitahuan penangguhan, yang tergantung tinggi di atas kepalanya, adalah tekanan besar. Yang benar adalah Weasel masih bisa menghasilkan laba bersih 10.000 hingga 20.000 dolar sebulan dari bisnis minuman keras palsunya bahkan setelah membayar semua pengeluaran yang diperlukan. 200.000 dolar setahun bukanlah jumlah yang kecil. Bisnis pialangnya pasti akan terpengaruh jika barnya ditangguhkan. Dia akan kehilangan setidaknya 50.000 dolar sebulan. Setelah menerima telepon dari teman Atef-nya tadi malam, dia sangat menyesal, tetapi bukan karena dia memberi Luke informasi yang salah. Sudah menjadi kebiasaan baginya untuk berurusan dengan setengah kebenaran. Dibandingkan dengan bisnis minuman keras palsunya, ini sudah sangat profesional baginya.